Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah Bapak baik juga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Anissa ada? Baik. Nur Jamilah ada? Baik. Nur Saina ada? Baik. Kasmia ada? Oke, baik. Kemudian Anissa ada? Oke, berarti hadir semuanya lah hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui dan memahami atau paham tentang sistem indera. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu agar tujuan pembelajaran kita tercapai dengan sepenuhnya. Kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak mau nanya terlebih dahulu nih. Pernah nggak kalian merasakan panas ketika terkena api? Pernah. Nah, organ apa yang terkena api itu? Kulit. Iya, benar, kulit. Kemudian, pernahkah kalian merasakan asam, manis, pahit ketika memakan suatu makanan? Pernah. Nah, kalau pernah, organ apa yang merasakan rasa itu? Lidah. Iya, benar sekali, lidah. Nah, kemudian, terus jika kalian terkena flu, bisakah kalian mencium aroma dengan baik? Tidak. Iya, benar sekali, tidak. Nah, organ apa yang terganggu itu? Hidung. Iya, benar sekali, hidung. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu sebelumnya? Iya, benar sekali, Nur Saina. Jadi kita hari ini akan membahas tentang sistem indera. Nah, yang dimana sistem indera ini adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Nah, di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Nah, umumnya sistem indera ini dikenal adalah indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, dan indera peraba. Nah, yang pertama itu panca indera peraba. Panca indera peraba yang satu ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panas, suhu sekitar, getaran, hingga rasa sakit. Nah, semua kemampuan panca indera ini diterima melalui reseptor atau organ atau sel yang merespon cahaya, panas, atau rangsangan eksternal dan mengirimnya ke saraf sensorik atau kulit. Nah, yang mana masing-masing memiliki kemampuan sendiri. Nah, salah satu fungsi terpenting dari panca indera ini yaitu untuk menyampaikan rasa belas kasih terhadap manusia lainnya. Contohnya, anak bayi yang baru lahir akan merasa aman dan nyaman saat dibelai dan merasakan sentuhan kedua orang tuanya. Hal itu membuat bayi untuk tidur dan merasakan kedekatan dengan ayah dan ibunya. Kemudian selanjutnya yaitu panca indera penglihatan. Kelima alat indera sangatlah penting. Namun seperti panca indera untuk melihat dianggap menjadi salah satu yang terpenting. Dengan keberadaannya, kita bisa melihat indahnya alam semesta. Nah, panca indera penglihatan ini berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Cahaya dilewati kornea. Kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh retina dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang bisa dibaca oleh otak. Nah, ada fakta unik tentang panca indera penglihatan ini. Nah, contohnya studi membuktikan seseorang yang terlahir tanpa indera penglihatan atau tunanetra memiliki pendengaran, perasa, sentuhan, dan penciuman yang sangat baik. Kemampuan mengingat dan berbicara pada para tunanetra berpotensi lebih baik dibandingkan orang-orang yang terlahir dengan mata normal. Nah, selanjutnya itu panca indera pendengaran.
Telinga manusia adalah seperti labirin yang rumit. Nah, sebab panca indera pendengaran harus bekerja keras agar suatu bisa diterima oleh otak. Pertama-tama, suara masuk ke dalam telinga bagian luar dan diteruskan ke saluran pendengaran eksternal. Kemudian setelah itu, gelombang suara akan mencapai membran timpani atau gendang telinga. Nah, jaringan tipis ini akan bergetar ketika gelombang suara telah menghantamnya. Getaran itu mencapai ke telinga bagian tengah. Di sini, ketiga tulang kecil yaitu malleus, incus, dan stapes juga ikut bergetar. Ketika tulang ini pun memiliki peran masing-masing untuk mengantarkan gelombang suara ke otak. Tulang stapes mengirimkan getaran suara ke korti atau organ reseptor untuk pendengaran. Selanjutnya, sel-sel rambut di organ korti menerjemahkan getaran suatu menjadi impuls listrik. Melalui saraf sensorik, otak menerima impuls listrik. Nah, kemudian yang keempat. Nah, kemudian yang keempat yaitu indera penciuman. Menurut para peneliti, indera penciuman manusia dapat mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Indera penciuman manusia akan bekerja dengan olfactory clip yang ditemukan di atap rongga hidung pada sebelah bagian otak yang berfungsi sebagai pencium. Ujung saraf pada selah penciuman ini akan mengirimkan bau ke otak. Pencium orotonasal atau menangkap bau di udara. Saat kalian bernapas melalui bagian depan hidung, pernahkah kalian mencium bau dari makanan yang kalian sedang kunyah? Iya, pasti pernah kan? Nah, ini adalah cara kerja lainnya dari indera penciuman pada bagian belakang hidung kita yang disebut dengan penciuman retnorasal. Nah, selanjutnya yaitu panca indera pengecap. Nah, berkat indera pengecap lidah, kita bisa merasakan asam, manis, asin, pahit, dan juga gurih. Nah, sel perasa di bagian depan, belakang lidah, semua mulut bagian belakang dan atas mendeteksi kelima rasa tersebut. Sel reseptor ini terikat dengan molekul makanan dan minuman yang kalian konsumsi dan akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Oke, baik, silahkan Jamilah. Iya, kenapa? Maksudnya kenapa mata itu bisa minus? Oh iya iya. Nah, jadi mata itu bisa minus atau rabunjo. Nah, ini merupakan kerusakan mata yang disebabkan pertumbuhan bola mata yang terlalu panjang atau kelengkungan kornea yang terlalu cekung. Nah, hal ini bisa menyebabkan sinar cahaya fokus pada titik di depan retina, bukan langsung ke permukaannya. Nah, sebenarnya ada banyak penyebab mata menjadi minus, seperti jarak yang terlalu dekat pada waktu membaca buku, menonton televisi, bermain video atau game, dan juga bermain komputer, dan juga yang lain-lain. Bisa juga faktor keturunan dan juga asupan suplai gizi seperti vitamin A yang kurang untuk mata. Bisa dipahami, Nur Jamilah? Oke, baik kalau bisa dipahami. Nah, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Ya, silahkan Nur Saina. Ya, kenapa kita pas mencium aroma yang sedap dan enak itu air liur tiba-tiba keluar? Oh iya, jadi penyebabnya ini berkaitan dengan saraf yang mengontrol produksi air liur dalam tubuh manusia. Nah, saraf yang mengontrol produksi air liur ini termasuk dalam bagian dari sistem refleks. Nah, ketika kita melihat atau memikirkan atau mencium aroma makanan, hal ini akan membuat adanya sinyal ke otak bahwa akan ada makanan yang masuk ke mulut dan mulai mengunyahnya. Nah, padahal proses mengunyah makanan akan membuat adanya produksi air liur yang nantinya berguna untuk melapisi makanan dan membantu proses pencernaan makanan. Nah, karena adanya stimulus inilah produksi air liur dalam mulut akan bertambah dan menyebabkan kita ngiler. Bahkan sebelum adanya makanan yang kita konsumsi. Seperti itu Nur Saina. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini Bapak mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Yang dimana sistem indera ini adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Sistem indera ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu indera penglihat, pendengar, pencium, pengecap, dan peraba. Yang pertama itu indera peraba. Indera peraba ini yaitu merupakan yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kemudian alat indera penglihat. Nah, pada manusia mata disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata memiliki sejumlah reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Kemudian indera pendengar. Nah, bagi manusia yang memiliki fungsi untuk mendengarkan suara dan fungsinya. Kemudian indera penciuman memungkinkan kita untuk membedakan berbagai macam aroma atau bau, misalnya aroma kopi, aroma coklat, aroma parfum, bunga, dan rempah-rempah. Nah, selanjutnya itu indera pengecap. Nah, indera pengecap ini terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi atau berbicara dengan bersosialisasi, mengunyah makanan, dan menelan makanan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang sistem indera. Nah, di sini Bapak ada tugas tambahan untuk kalian, yaitu tugas kalian yaitu menonton video tentang sistem indera. Nah, setelah kalian tonton, resume atau catat ringkas kembali tentang sistem indera yang kalian dapat setelah melihat video tersebut. Kemudian kalian kumpul resumen tersebut di Google Classroom dengan kolom yang Bapak sudah siapkan terlebih dahulu. Nah, sampai di sini tentang penugasan untuk minggu depan ada yang tanyakan? Baik, kalau paham, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dulu kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Baik, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.